Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semuanya, kembali lagi kita berjumpa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, semua ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari pada hari ini mudah kita pahami dan mudah pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, pada pertemuan kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang kita pelajari adalah tanggung jawab, kemudian perilaku tawadhu dan perilaku peduli. Nah, tanggung jawab adalah sungguh-sungguh melakukan sesuatu perbuatan dan kita bersedia menerima konsekuensi ataupun dampak dari apa yang kita lakukan tersebut. Jadi itulah tanggung jawab. Kemudian tawadhu artinya sama dengan rendah hati. Rendah hati adalah sikap terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, selanjutnya, perilaku terpuji yang sudah kita pelajari yaitu peduli, yaitu memperhatikan, peduli kepada keadaan orang lain, rasa senasib dan sepenanggungan dengan apa yang orang lain rasakan. Itulah materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang ibadah solat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah belajar ini Bapak mengharapkan kepada anak-anak Bapak supaya kamu mengetahui tentang dan memahami tentang ibadah solat. Mulai dari kamu dapat mengartikan pengertian dari solat, kemudian kamu dapat mengetahui tata cara gerakan solat, dan juga yang ketiga adalah kamu dapat menentukan dan mengetahui gerakan-gerakan yang ada kita lakukan ketika sholat, mulai dari rukun sholat dan juga syarat sunnah-sunnah yang ada, gerakan yang dianggap sunnah dalam mengerjakan sholat. Anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, sekarang kita masuk kepada pengertian sholat itu. Sholat adalah artinya doa. Adapun secara istilah, salat itu merupakan suatu ataupun rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah pengertian dari salat. Rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Itulah pengertian dari ibadah solat ataupun pengertian dari solat. Anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, tentu kita semuanya sudah pernah melakukan solat, baik itu solat wajib maupun solat sunnah. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwalu ma yuhasabu bihi abdun fi yaumil qiyamah as-sholah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang akan ditanya dan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat nanti adalah as-sholah. Maka sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Itulah anak-anak Bapak, sholat sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya yang membedakan orang Islam dengan orang kafir itu adalah sholat. Maka anak-anak Bapak, kalau kita sudah mengetahui bahwa sholat adalah tiang agama,
maka kita tidak boleh meninggalkan solat lagi. Karena solat merupakan kunci dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, adapun solat itu terdiri dari solat wajib dan solat sunnah. Dan solat sunnah ini juga banyak pula cabangnya. Dan kita pada saat ini, kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas tentang macam-macam solat sunat itu. Cukup sebagai dasar bagi anak-anak Bapak semuanya mengetahui solat wajib dan solat sunnah saja. Nah, solat wajib itu berapa waktu kita laksanakan sehari semalam, nak? Ya, yaitu solat 5 waktu sehari semalam. Ada solat subuh, ada solat zuhur, ada solat asar, solat maghrib, dan solat isya. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, solat 5 waktu yang wajib itu pada setiap diri umat muslim itu tidak pernah dan tidak boleh kita tinggalkan. Karena yang wajib merupakan suatu hal yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Nah, itulah dia solat wajib 5 waktu sehari semalam. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, selanjutnya di dalam solat itu ada suatu ucapan dan gerakan yang telah ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Yaitunya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasul. Nah, pada saat memulai salat, kita ada gerakan yang pertama yang kita lakukan adalah berdiri tegak bagi yang mampu sebelum kita membaca niat. Kemudian ada bersedekap, kemudian ada ruku, i'tidal, dan sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal, tasyahud akhir, dan terakhir adalah mengucapkan salam. Itulah gerakan-gerakan yang ada di dalam kita melaksanakan solat. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, kalau kebacaan niat maka tergantung dengan solat yang akan kita laksanakan. Kalau kita solat subuh, maka berniatlah niatnya solat subuh. Contohnya, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu kalau kita solat sendiri. Kalau kita solatnya berjamaah, posisi kita sebagai makmum, maka kita baca makmuman. Kalau kita sebagai imam, maka kita pakai imaman lillahi ta'ala. Dan begitu juga selanjutnya kita solat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, kemudian ada bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah dan bacaan ruku, bacaan i'tidal, dan juga bacaan sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian kita membaca salam yang terakhir. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, setelah ini kamu akan berikan tugas per kelompok. Masing-masing kamu akan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah Pak perintahkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kamu akan membuat gerakan dan menyusun gerakan solat sesuai dengan urutannya yang benar di peralatan-peralatan yang sudah kamu siapkan dan sesuai dengan apa yang Bapak informasikan pada pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, itulah materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya selamat bekerja kepada anak-anak Bapak untuk menentukan gerakan solat dan bacaannya sesuai dengan apa yang pernah kamu lakukan dan peralatan-peralatan yang sudah kamu sediakan. Sekian, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.